Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Ninja Jumar Ubaidillah. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator untuk kelompok 2 dengan tema persinyalan kereta api. Untuk kelompok 2 dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan materi pertama. Di sini definisi sistem persinyalan adalah metode dan perangkat yang digunakan untuk mengatur lalu lintas kereta api agar aman dan efisien. Sistem ini bertujuan untuk mencegah tabrakan dan memastikan jarak yang cukup antar kereta dan mengatur pergerakan kereta di jalur yang tertentu. Nah, di sini maksudnya sistem persinyalan ini bertujuan untuk mencegah tabrakan antar kereta, menjaga jarak aman antar kereta dan juga mengatur pergerakan kereta. Selanjutnya, persyaratan umum. Di sini persyaratan umum dari persinyalan yaitu di mana menjamin keselamatan perjalanan kereta. Yang kedua, memberikan informasi yang cukup kepada masinis. Yang ketiga, mudah dipahami dari sistem informasi yang diberikan dan dioperasikan oleh petugas. Dan yang keempat, mampu beradaptasi dengan perubahan volume di lalu lintas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu jenis-jenis persinyalan. Jenis-jenis persinyalan itu ada dua, yaitu sistem persinyalan mekanik dan elektrik. Mekanik yaitu menggunakan alat mekanik seperti tuas, kabel baja, dan smartphone untuk memberi informasi kepada masinis mengenai kondisi lintasan di depan. Cara kerjanya itu dioperasikan secara manual oleh petugas dengan menggerakkan tuas yang mengubah posisi lengan smartphone atau cakram. Selanjutnya itu sistem persinyalan elektrik, menggunakan perangkat listrik untuk mengoperasikan sinyal berbentuk lampu warna seperti merah, kuning, hijau, dan cara kerja sistem otomatis mendeteksi kereta melalui track sirkuit dan mengatur sinyal sesuai kondisi lintasan. Di sini ada beberapa aspek dari persinyalan mekanik dan elektrik. Yang pertama itu segi pengoperasian. Sinyal mekanik melalui manual dan elektrik otomatis atau semi otomatis. Selanjutnya itu ada indikator sinyal, kebutuhan listrik, dan efisiensi, keamanan, dan biaya. Selanjutnya, peralatan utama sistem persinyalan mekanik. Sistem persinyalan mekanik adalah sistem yang digunakan pada kereta apian untuk mengatur lalu lintas kereta dengan mekanisme manual atau semi otomatis. Berikut adalah peralatan utama dalam sistem persinyalan mekanik. Sinyal mekanik terbagi menjadi dua. Yang pertama, sinyal lengan atau semaphore signal digunakan untuk memberikan informasi kepada masinis dengan lengan yang dapat digerakkan atau turun. Yang keduanya, sinyal piringan atau bis signal, biasanya digunakan di stasiun atau untuk sinyal berhenti pendek. Selanjutnya ada tuas pengendali atau paper frame, digunakan untuk mengoperasikan sinyal, wesel, dan pengunci antara perangkat atau interlocking. Yang ketiga, kabel atau batang penggerak digunakan untuk menghubungkan tuas pengendali dengan sinyal atau wesel. Selanjutnya, wesel atau switch berfungsi untuk mengarahkan jalur kereta api ke lintas yang diinginkan. Yang kelima, pengunci antar perangkat mechanical interlocking digunakan untuk mencegah pengoperasian tuas yang saling bertentang sehingga memastikan operasi yang aman. Selanjutnya, alat berat balas atau counterweight digunakan untuk membantu keseimbangan sistem kabel atau batang dalam pengoperasian sinyal. Yang ketujuh, indikator posisi, memberikan informasi kepada petugas di rumah sinyal mengenai posisi wesel atau sinyal yang dioperasikan. Dan selanjutnya, rumah sinyal atau signal box. Dan selanjutnya itu peralatan utama sistem persinyalan elektrik. Persinyalan elektrik adalah suatu peralatan untuk memberikan isyarat berupa cahaya atau warna yang memiliki arti tertentu dan biasanya berupa lampu bohlam ataupun LED. Isyarat lampu seperti halnya lampu lalu lintas untuk mengatur jalan atau tidaknya jalannya kereta api. Berikut merupakan peralatan utama sistem persinyalan elektrik. Yang pertama yaitu sinyal utama atau main signal yang berfungsi untuk memberikan indikasi kepada masinis tentang kondisi jalur di depan seperti berhenti, jalan, hati-hati, atau jalan aman. Lalu yang kedua ada track switch berfungsi untuk mendeteksi keberadaan kereta di suatu jalur dengan memanfaatkan aliran listrik melalui rel. Lalu yang ketiga ada point machine atau mesin wesel
yang berfungsi untuk menggerakkan wesel secara otomatis atau elektrik untuk mengarahkan kereta ke jalur yang sesuai. Lalu selanjutnya ada interlocking system, mengatur hubungan antara sinyal dan wesel sehingga hanya kombinasi operasi yang aman dan dapat dilakukan. Lalu ada control panel ataupun control room yang berfungsi untuk pusat pengendalian operasi sistem persinyalan. Lalu axle counter yang berfungsi untuk menghitung jumlah ganda roda kereta yang melintas untuk mendeteksi keberadaan kereta di suatu segmen jalur. Lalu automatic block system yang berfungsi membagi jalur menjadi beberapa blok untuk memastikan hanya satu kereta yang dapat berada di satu blok pada waktu tertentu. Lalu ada relay yang berfungsi untuk menghubungkan masinis dengan pusat kendali dan memastikan koordinasi operasi. Lalu ada balise atau beacon yang berfungsi untuk mengirimkan informasi langsung ke kereta seperti posisi kecepatan maksimum ataupun kondisi jalur. Selanjutnya sistem interlocking. Sistem interlocking adalah sistem pengamanan yang digunakan di perkeretaapian untuk mengendalikan dan mengatur pergerakan kereta api secara aman di jalur atau sinyal tertentu. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik atau tabrakan antara kereta api di persimpangan atau jalur yang saling berpotongan. Ada 3 batasan dasar kereta api yang harus diakomodasi oleh sistem interlocking. Yang pertama, kereta api tidak bisa berhenti mendadak. Kemudian yang kedua, jalan kereta api dibagi menjadi bagian-bagian jalan atau track section. Terus yang ketiga, setiap bagian jalan hanya boleh ditempati oleh satu kereta api pada waktu yang sama. Adapun kaidah persinyalan yang harus dipenuhi oleh sistem interlocking, yaitu yang pertama locking. Dalam locking ada direct locking, round locking, dan approach locking. Yang kedua, clamp protection dan initialization. Ketiga, overlap. Keempat, release locking. Prinsip-prinsip interlocking elektrik merupakan sistem pengamanan sinyal dan wesel pada jaringan kereta api yang diatur secara otomatis melalui rangkaian listrik. Prinsip-prinsipnya memiliki bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dalam pergerakan kereta api dan memastikan keselamatan operasional. Penomoran peralatan outdoor yang pertama ada sinyal diberi nomor genap, ada point machine diberi nomor ganjil, dan track circuit sesuai dengan peralatan outdoor di dalamnya. Yang terakhir ada nomor berurutan dari 10 hulu ke 10 hilir. Prinsip-prinsip dasar interlocking elektrik. Yang pertama ada pencegahan konflik atau conflict prevention. Sistem ini dirancang untuk mencegah sinyal berangkat jika ada pergerakan kereta api yang lain dapat berpotensi menyebabkan tabrakan. Yang kedua ada penguncian jalur atau rute locking. Ketika sebuah kereta atau jalur dipilih untuk dilalui kereta, sistem akan mengunci wesel dan sinyal pada jalur tersebut sehingga tidak bisa diubah. Yang terakhir ada penguncian wesel. Wesel yang telah disetel untuk rute tertentu tidak dapat diubah selama kereta api masih berada dalam jalur tersebut. Untuk sistem blok persinyalan mekanik adalah salah satu metode pengaturan lalu lintas kereta api yang menggunakan peralatan mekanik untuk mengontrol sinyal dan wesel serta mengamankan perjalanan kereta pada jalur tertentu. Untuk sistem ini merupakan sistem pengaman kereta api yang lebih sederhana dibandingkan sistem interlocking elektrik dan lebih umum digunakan pada masa-masa awal perkembangan jaringan rel. Berikutnya, jenis-jenis sistem blok mekanik. Ada beberapa jenis sistem blok mekanik yang sering digunakan di jaringan kereta api konvensional. Yang pertama itu blok manual atau monoblok. Sistem ini mana setiap pergerakan kereta diatur sepenuhnya oleh petugas sinyal. Petugas di stasiun awal dan stasiun akhir blok akan berkomunikasi secara manual melalui telepon atau sinyal fisik untuk memastikan bahwa jalur aman sebelum memberikan izin pergerakan kepada kereta. Dan yang kedua itu tablet atau staff block. Pada beberapa sistem blok mekanik digunakan sebuah alat fisik yang disebut tablet atau staff.
sebagai tanda izin masuk ke dalam suatu blok. Tablet ini harus dipegang oleh masinis sebagai bukti bahwa blok tersebut aman. Setiap blok yang hanya memiliki satu tablet, sehingga tidak ada dua kereta yang dapat memasuki blok yang sama secara bersamaan. Ketika kereta keluar dari blok, tablet dikembalikan ke petugas stasiun. Selanjutnya. Selanjutnya ada sistem interlocking modern. Interlocking adalah serangkaian sinyal kereta api yang berfungsi untuk mencegah konflik di percabangan atau perpotongan jalur. Di Amerika Utara, perangkat peraga sinyal dari jalur yang saling kunci kadang-kadang secara kolektif disebut sebagai interlocking. Sistem interlocking dirancang sedemikian rupa sehingga sinyal tidak akan diubah ke aspek aman hingga rute yang terbentuk dapat dipastikan aman. Dalam bidang perkeretaapian, sistem interlocking modern berfungsi untuk mengatur keselamatan perjalanan kereta api, mengatur pergerakan kereta dan konfigurasi rel, mencegah dua kereta berjalan di rel yang sama pada waktu yang sama, memonitor kondisi teknis di lapangan, mengontrol perangkat yang menunjang keluar masuknya kereta di stasiun. Lalu ada beberapa prinsip dasar interlocking, meliputi sinyal tidak boleh mengizinkan konflik pergerakan dua kereta api pada waktu yang sama. Kedudukan wesel dan alat-alat lain di jalur tersebut harus diatur dengan benar sebelum rute sudah terbentuk, atau sinyal mengizinkan kereta api melewati rute tersebut. Selanjutnya ada setelah rute terbentuk dan kereta diberi sinyal berjalan, semua wesel dan peralatan bergerak lainnya di atas rel akan terkunci pada posisinya hingga kereta api sudah meninggalkan rute yang dilewati, atau sinyal berjalan telah diubah ke sinyal berhenti dalam waktu yang dirasa cukup untuk memastikan bahwa kereta api yang mendekati rute tersebut diberi kesempatan untuk berhenti sebelum melewati sinyal tersebut. Sistem blok persinalan elektrik. Sistem blok persinalan elektrik adalah sistem yang digunakan untuk mengendalikan pergerakan kereta api antara stasiun kereta api. Sistem ini menggunakan sinyal-sinyal yang berupa bentuk, warna, atau cahaya untuk mengatur dan mengontrol serta mengoperasikan kereta api. Sistem blok persinalan elektrik memiliki beberapa komponen seperti LCV sebagai operator, engine, terminal untuk maintenance. Dan sistem blok persinalan elektrik memiliki beberapa kelebihan, yang dimana kelebihannya itu yang pertama mengurangi kebutuhan karyawan untuk mengoperasikan sinyal secara manual, yang kedua mengurangi biaya perbaikan dan kerusakan akibat kecelakaan, dan yang ketiga memungkinkan lalu lintas kereta api yang lebih efisien. Namun sistem blok persinalan elektrik juga memiliki kelemahan seperti membatasi jumlah kereta pada rute tertentu. Nah, jenis sistem blok elektrik, ada dua jenis sistem blok elektrik. Yang pertama sistem blok manual, dan yang kedua sistem blok otomatis. Untuk sistem blok manual itu yang dimana petugas secara manual mengatur sinyal berdasarkan informasi dari perangkat deteksi. Biasanya digunakan pada jalur dengan lalu lintas rendah. Dan untuk sistem blok otomatis, yang dimana sistem otomatis mendeteksi keberadaan kereta dan mengatur sinyal tanpa campur tangan manusia, yang cocok untuk jalur sibuk atau dengan kecepatan tinggi. Nah, untuk prinsip dasar sistem blok elektrik yang pertama itu ada tiga prinsip dasar. Yang pertama itu konsep blok, signal blok, dan pendukung elektrik. Baik, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan, yang mana dipersilakan untuk beberapa kelompok sekiranya ingin bertanya bisa langsung mengajukan pertanyaan. Rekan-rekan, ada yang mau bertanya? Baik, tak terasa sudah sampai ke penghujung acara. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 2 akan menutup presentasi pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih.